Baik, selamat pagi Hasan. Selamat pagi. Baik, para penonton, pemirsa di mana saja Anda berada. Hasan sendiri adalah mahasiswa STPM Santa Ursula. Hasan sekarang di semester 8. Semester 8. Nah, kepada teman-teman semua, kepada para penonton, kepada pemirsa di mana saja Anda berada, mari kita dengar sharing dari Hasan terkait dengan ide-ide sahur dan semoga sharing pengalaman dari Hasan ini bisa memberikan masukan atau pengalaman-pengalaman tambahan bagi teman-teman muslim di bulan suci bulan Ramadan ini. Hasan silakan. Oke, terima kasih. Kalau untuk ide masak untuk waktu sahur, itu untuk hari pertama biasanya berbarengan dengan waktu makan siang. Itu kan belum puasa. Waktu siang itu sekitar jam 12 atau jam 1 2 itu saya masak. Masaknya paling-paling nasi, apalagi saya sekarang kan sendiri, tidak terlalu banyak menu yang saya pikirkan. Nasi, kalau ada ikan digoreng, setelah itu baru dibalik sama mungkin sama tomat, lalu sama kecap atau balik ikan kecap lah kayak gitu. Kalau ada sayur, baru buat kuah, misalnya sup. Setelah itu disimpan untuk makan malam dan disimpan sampai sahur. Kalau seandainya lauk itu masih bisa bertahan, itu akan saya coba untuk panaskan. Kalau tidak, kalau untuk sup pasti tidak. Cuman ikan saja yang saya panaskan untuk makan sahurnya. Setelah itu untuk sahur kita biasanya dibangun sekitar jam 3.20. Itu kebiasaan kita bukan seperti daerah lain harus pakai dengan itu, tapi kita masjid, di calling lewat masjid, itu untuk penanda kalau kita harus bangun sahur. Tapi kalau seandainya kita waktu jam itu belum juga bangun, nanti tetangga itu tiap-tiap tetangga akan membantu kita, atau mereka tidak keliling, mereka ke rumah tetangganya, digedor sama pintunya, suruh kita apa untuk membangunkan kita. Setelah itu kita alhamdulillah dengan itu kita bisa bangun. Setelah itu seperti biasanya bangun, siapkan makanan sahur, uh, panaskan lauknya, misalnya ikan. Setelah itu baru bangunkan keluarga. Apalagi saya tinggal dengan adik, jadi saya bangunkan adik dulu. Setelah itu saya siapkan, baru kita makan sahurnya. Nah, keesokan setelah itu makan sahur, kalau masih ada waktu, karena subuh itu imsak 4.29, subuh itu 4.47 biasanya. Range waktu antara lama kayak gitu, kami biasanya isi dengan pengajian, ngaji. Uh, Kalau tidak, kalau ada biasanya main HP atau nonton TV sembari menunggu waktu imsak dan waktu untuk sholat subuh. Dan untuk menunya sebenarnya sama saja untuk setiap hari, tapi tergantung kondisinya gimana. Kalau kalau saya kondisinya seperti ini karena saya sendiri, tidak sendiri sama ade, jadi tidak begitu memikirkan tentang itu. Kalau apa yang ada di situ baru saya masak, saya kelola untuk dimakan. Kalau untuk setiap hari makan bangun sahurnya memang seperti itu. Tapi kalau di kami itu semacam bangun sahur itu biasanya tetangga sering saling tukar makan sahur kayak gitu, saling antar kayak gitu di tiap rumah masing-masing. Ketika mungkin saat membangunkan tetangga itu sambil dibawa, ya, mungkin itu sebagai bentuk silaturahmi untuk pas saat bulan puasa kan kami harus dianjurkan untuk berbagi, jadi Ya, mungkin ya, juga lebih mantap, baik. mantap. Mantap. Itu? Itu berlangsung hampir setiap hari, Ya, ya. setiap hari untuk sahurnya. Hmm. Biasanya kalau untuk saya takut terlambat, biasanya pasang alarm itu sekitar jam 3.20. Tapi walaupun pasang alarm itu kan kebiasaan sudah bangun waktu Hmm. subuh, jadi belum sampai waktu itu tapi sudah bangun itu. Ya kalau sudah bangun jam sebelum waktunya, ya saya persiapkan seperti biasa, makan sahur apa segala macam. Baru ketika orang membangunkan untuk sahur, baru saya membangunkan adik yang lain. Oke. Gitu. Oke. Terima kasih Hasan ya. Ya, Semoga pada bulan puasa ini tetap tekun, tetap giat menjalani ibadah puasa sampai selesai ya. Selamat amin. pagi. Oke, selamat pagi.
Kali ini saya akan mewawancarai seorang mahasiswi STPM Santa Ursula ini, namanya Sulastri. Sulastri sendiri beragama Muslim. Saya akan menanyakan dia soal bagaimana ide-ide Sulastri ketika bangun pagi sahur. Nah, cara bagaimana dia memasaknya, atau pola makanan apa, atau menu makanan yang bagaimana. Nah, sekarang coba kita dengar jawaban Sulastri, sharing pengalaman Sulastri. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini biasanya untuk sahur sendiri itu kami masaknya itu dari sore untuk pas buka puasa itu jam 6. Jadi kami masaknya dari sore itu nanti disisihkan memang untuk sahur dan sebagian dan bukanya sebagian untuk jam 6 itu. Nah, supaya nanti pas kita bangun sahur itu tidak repot-repot lagi masak, tinggal panaskan makanan yang sudah dimasak waktu sore itu. Biasanya itu menu makanan itu yang untuk disimpan untuk sahur itu makanan. Biasanya makanan yang berat-berat seperti nasi, ikan atau kuah-kuah gitu, sayur-sayur. Untuk manis-manisan sendiri seperti kolak atau kue itu biasanya dihabiskan memang waktu buka puasa. Nah, supaya nanti takutnya basi atau bagaimana begitu, biasanya pribadinya orang atau cara berbukanya orang kan beda-beda. Jadi kalau kami punya biasanya di keluarga itu yang manis-manis itu biasanya pas awal-awal buka puasa itu dihabiskan memang. Disisihkan itu Pak, itu misalnya kayak makan-makan berat seperti nasi, ikan, sayur dan lain-lain itu yang tinggal nanti waktu sahur tinggal dipanaskan saja. Terima kasih.